Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Semoga harinya menyenangkan untuk hari ini. Untuk ujian kompetensinya gimana tadi? Sudah terselesaikan semua atau masih ada kebingungan? Atau dianggap aman ya? Ya, semoga UK-nya memuaskan, hasilnya memuaskan, sehingga nantinya minimal sebenarnya gini, saya nilai mungkin tidak terlalu dikedepankan ya, tapi prosesnya kalian belajar memahami terhadap materi-materi yang ada itu menjadi bagian dari proses pembelajaran yang justru itu paling penting kalau menurut saya. Karena kalau prosesnya jalan biasanya hasil itu ya mengikuti gitu kan, mengikuti. Maka ketika tadi berkaitan dengan UK ya kecenderungan kan bisnis proses ya di awal-awal materi awal itu sendiri. Oke, kita lihat nanti hasilnya bagaimana. Kita masuk di materi hari ini di pertemuan 6 ya. Di pertemuan 6 kita akan berbincang dan berdiskusi berkaitan dengan BPR ya, Business Process Reengineering ya, Business Process Reengineering. Maka apa sih berkaitan dengan Business Process Reengineering? Ini akan kita kilas balik ke belakang mengenai proses bisnis itu apa, kemudian kira-kira contohnya bagaimana. Ini kita akan singgung sedikit baru masuk ke Business Process Reengineering. Saya izin untuk slide share ya berkaitan dengan BPR ini. Oke, Business Process Reengineering ya. Business Process Reengineering kita maknai seperti apa, namun sebelumnya kita lihat ini mungkin kalian sudah baca ya. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah ya. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya.
sesungguhnya adalah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, gambaran ini saya ambil kenapa? Karena ini menjadi introspeksi diri ya bagi saya maupun bagi kita semua. Kadang kita itu senang sekali ya berlebih-lebihan ya terhadap sesuatu. Maka di sini sebenarnya sudah ditegaskan hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Jadi Allah itu sudah mengetahui bahwasanya manusia punya hobi itu. Jadi, berbelanja berlebihan, kemudian minum minum-minuman juga berlebihan ya. Tapi minuman yang halal ya. Kemudian kadang ngegame juga berlebihan sehingga lupa daratan ya kan. Berpacaran juga berlebih-lebihan sehingga lupa daratan ya. Itu tapi ingatlah ya kita itu bisa melakukan namanya tobat, kembali ke jalan yang benar, yaitu apa? Karena Allah itu Maha memberi rahmat ya, serta mengampuni dosa-dosanya. Jangan kemudian kita berputus asa, di sini ditegaskan atas hal-hal yang telah dilakukan oleh kita selama ini. Wah, saya nggak mungkin bisa berbuat baik, toh selama ini saya ugal-ugalan, saya mabuk-mabukan. Tidak, itu adalah sebuah keterputusasaan. Jadi marilah kita sama-sama apabila kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka segeralah menyambut rahmat Allah ya. Untuk apa? Meminta ampunannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah kemudian sesungguhnya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, ada rahmat dan ada ampunan. Nah itu marilah kita ke depan selalu memperbaiki diri untuk kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat atau poin-poin berkaitan dengan kita membangun diri supaya lebih baik di hari ini. Nah, masuk ke materi untuk BPR. BPR itu sebenarnya materi ke-6 ini target capaiannya adalah mahasiswa mampu memahami, mengelola sumber daya organisasi, khususnya ini proses bisnis. Karena proses bisnis itu adalah sumber daya organisasi. Yang kedua poinnya adalah mahasiswa mampu menganalisis ya proses bisnis dan melakukan perbaikan serta analisis sistem informasi untuk mendukung kinerja organisasi. BPR ini nanti ada namanya siklus ya, ada keterhubungan antara sistem informasi yang dalam bentuk teknologi, kemudian proses bisnis, kemudian organisasi. Maka di sini harapannya kita mampu menganalisa ya dari proses bisnis yang ada, sentuhan teknologi apa yang mampu melakukan perubahan terhadap bisnis proses yang sudah berjalan. Sehingga apa? Sehingga pelanggan khususnya customer ya itu merasa baik dari sisi produksi terpuaskan maupun dari sisi layanan terpuaskan. Jadi dua indikator ini yang akan harapannya kalian bisa capai di materi pada hari ini. Materinya apa? Saya kembali lagi sedikit mengangkat berkaitan dengan apa sih bisnis proses ya. Apa itu kemudian BPR, prinsip BPR apa, frameworknya, contohnya, kemudian nanti penugasan. Oke, sedikit mengulik masa lalu ya, di pertemuan 1, 2, 3 selalu ditegaskan bahkan sampai pertemuan 4 kemarin. Apa sih bisnis proses itu menurut teman-teman mahasiswa? Apa? Ada yang bisa? Monggo. Siapa? Apa itu bisnis proses? Siapa? Atau perlu saya tunjuk?
Oke, yang sudah siap kelihatannya Mas. Oke, ini siapa? Mas Aditya dulu, Mas Aditya. Ayo, Mas Aditya Oriza. Bisnis proses adalah suatu rangkaian bisnis yang ditujukan untuk menyukseskan tujuan organisasi. Oke, rangkaian bisnis yang bertujuan untuk mensukseskan tujuan organisasi. Oke, bisa dilengkapi dari Mas Fauzi. Bisnis proses itu, Pak. Bisnis proses adalah serangkaian langkah-langkah yang dibuat oleh pemangku kepentingan perusahaan atau para pelaku usaha untuk menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi masyarakat, Pak. Oke. Oke, ada lagi satu perwakilan dari generasi Kartini. Ada? Tadi sudah Mas Aditya, bagus. Mas Fauzi juga sudah mulai mengkerucut. Satu lagi. Kolaborasi dari dua tadi, Fauzi sama Mas Aditya. Yang saya lihat di sini ada Mbak Agis, ya. Mbak Agis Tiara. Ayo Mbak Agis Tiara, yuk. Proses bisnis merupakan suatu kumpulan atau aktivitas yang dilakukan sebuah organisasi untuk menyelesaikan sesuatu masalah tertentu untuk menghasilkan produk atau layanan yang berguna untuk masyarakat. Oke. Ya, ini Mbak Agis juga semakin mengkerucut ya. Jadi proses bisnis itu kan pastinya ada tujuannya ya. Tadi sudah disampaikan Mas Fauzi sama Mas Aditya. Tujuannya itu ya semata-mata untuk suksesnya produk tujuan organisasi. Maka apa sih proses bisnis? Proses bisnis adalah kumpulan ya, activity ya, kumpulan langkah-langkah ya, yang terstruktur, ingat, yang terstruktur. Untuk apa? Untuk menghasilkan suatu produk atau layanan ya. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan dirinya atau untuk kepentingan organisasinya maupun kepentingan masyarakat atau customer ya. Dalam hal ini. Contohnya berkaitan dengan bisnis proses itu ya, kalau kita mudahnya gambarannya di perpustakaan, ya, kan organisasi juga ya perpustakaan itu, kita mau melakukan peminjaman buku. Langkah-langkahnya bagaimana, aktivitasnya bagaimana. Nah itu dinamakan langkah-langkah itu kan terstruktur disusunnya ya. Nggak mungkin kita ngambil buku, ya kan, kita kemudian bawa pulang, nah, sudah selesai, ya kan tidak. Ada proses yang kelewatan, ya kan. Maka harus terstruktur. Ada proses pencarian dulu di perpustakaan, di rak buku, misalkan kalau yang masih manual, kemudian proses buku dibawa ke pustakawan, dari pustakawan atau dari admin tadi kemudian mengentry buku yang dipinjam ke dalam sistem ya, kemudian buku itu dibawa oleh mahasiswa dalam tempo waktu yang sudah ditentukan. Itu adalah langkah-langkah untuk meminjam buku. Begitu juga ada langkah-langkah untuk mengembalikan buku. Nah, itulah dinamakan proses bisnis. Tapi sudah bagus semua saya kira. Semuanya sudah mencakup tadi Mas Aditya, Mas Fauzi, sama Mbak Agis. Ya. Kita kembali kepada materi. Jadi larinya adalah bisnis proses itu adalah kumpulan dari aktivitas yang terstruktur ya pada suatu organisasi dalam memperbaiki layanan ataupun menghasilkan produk,
untuk kebutuhan internal organisasi ataupun pelanggan. Ya. Kebutuhan internal organisasi bagaimana? Kok bisa dinamakan bisnis? Iya, jelas. Bagaimana kalau di rumah sakit ya, tidak ada proses bisnis, misalkan untuk melakukan penilaian terhadap direktur. Nah, itu kan untuk kepentingan internal. Ya. Evaluasi kinerja pegawai. Ya. Itu kan ada langkah-langkah bagaimana cara mengevaluasi pejabat atau pimpinan di atasnya melakukan pengisian kuesioner dan seterusnya. Nah, itu adalah bagian dari kebutuhan internal organisasi. Kalau kebutuhan pelanggan jelas sudah tadi disampaikan, misalkan adalah perpustakaan. Nah, ini contoh ya, contoh di bagian pengajuan kredit perbankan ya. Ada analisis kredit, kemudian dia sebagai objeknya, resepsionis dan pemohon. Ya, berkaitan dengan pengajuan kredit. Pemohon ya, mengisi form pengajuan kredit nih. Ya, pemohon mengisi pengajuan kredit. Maka resepsionis dia mengecek saja sesuai dengan tugasnya pengajuan kredit. Jika lengkap masukkan, jika tidak dia selesai. Atau dikembalikan untuk melengkapi, boleh di sini ditambahkan kembalikan ya. Kemudian jika lengkap tadi, jika layak maka lanjut pencairan kredit. Jika tidak layak maka dia mengembalikan penolakan ya, informasi penolakan kredit. Ini adalah langkah-langkah berkaitan dengan pengajuan kredit. Ini namanya proses bisnis. Proses bisnis pengajuan kredit. Ini adalah aktivitinya. Ya, aktivitinya ini. Itu berkaitan dengan proses bisnis. Ya. Proses sendiri adalah langkah terstruktur yang diukur dari kegiatan yang dirancang untuk menghasilkan output tertentu untuk pelanggan atau ya, baik itu untuk internal sebenarnya ya. Menurut Thomas, karakteristiknya yaitu satu, sebuah urutan pekerjaan jelas, artinya terstruktur tadi. Ada awal dan ada akhir, kemudian input outputnya jelas, fokus pelanggan. Pelanggan di sini saya jabarkan lagi sebenarnya baik itu sebenarnya yang paling tepat bukan pelanggan mungkin ya, tapi paling tepat pengguna proses bisnis itu. Kemudian bagaimana pekerjaan itu dilakukan, kemudian kepemilikan prosesnya bagaimana, kinerja yang terukur dan bermakna. Ini karakteristik dari bisnis proses. Ini gambaran bagaimana kemudian proses adalah sering di crosskan itu dengan fungsional. Ya. Jadi fungsional itu dia bagian ya yang ada di organisasi itu. Misalkan ada fungsi-fungsi pemilihan kepala sekolah, nah itu adalah fungsi-fungsi ya. Fungsi-fungsi, area fungsi bahasa di proses bisnis itu. Area fungsi itu ya berkaitan juga dengan sedikit juga dengan jabatan ya atau struktur yang ada di sana. Itu area fungsi. Kepala sekolah tugasnya ngapain? Nah, itu merupakan area fungsi. Nah, proses bisnis ini sangat erat sekali dengan area fungsi organisasi. Nah, kita tidak dapat meningkatkan atau mengukur kinerja struktur hierarki ya, tapi kita dapat meningkatkan kualitas output dan kepuasan pelanggan, serta mengurangi biaya dan siklus waktu proses untuk memperbaikinya. Ini ada supplier ya, ini ada customer atau kebutuhan pasar. Maka biasanya fungsi-fungsi organisasi ini di dalam ini adalah fungsi organisasi ya. Fungsi organisasi. Ada produksi, ada distribusi, ada accounting, ada marketing dan sales ya.
Kemudian ini ada nilai tambah ya, untuk kepuasan pelanggan. Jadi sangat mungkin dipengaruhi dari proses bisnis yang ada di fungsi-fungsi bisnis, area fungsi ini. Terus jenis proses bisnis itu ada proses bisnis utama, ya, dan proses bisnis pendukung atau support. Proses utama itu adalah proses yang menjalankan fungsi utama, ya, menghasilkan produk dan layanan untuk pelanggan. Ya. Jadi untuk utama itu untuk pelanggan. Kalau pendukung biasanya prosesnya karena itu untuk mendukung proses utama, maka dia layanannya adalah layanan internal. Ya. Contohnya ini human resource management, biasanya rekrutmen karyawan, ya kan. Kemudian akuntansi, pengelolaan keuangan, kemudian pengelolaan infrastruktur. Itu adalah support activity. Primary activity-nya apa? Inbound logistik, kemudian operation, outbound logistik, marketing, sales, dan service. Ini adalah primary activity. Contohnya apa? Contohnya ya berkaitan dengan inbound logistik. Ya. Kalau di manufacturing berarti apa? Ada inputnya apa? Bahan mentah. Ya. Kemudian dioperasikan atau diproses, dilanjutkan hasilnya apa, output dari pemrosesan ini, misalkan kursi dan lain sebagainya. Kemudian di marketingkan kan produknya ini, layanannya apa saja. Sehingga apa? Sehingga ada namanya nilai tambah. Nah, untuk mendukung proses-proses ini diperlukanlah ini. Ini berkaitan dengan pelayanan yang dirasakan oleh pelanggan. Ya. Produknya untuk pelanggan, layanannya juga untuk pelanggan. Nah, di sini munculkan pelayanan jasa, produksi barang, pemasaran, dan seterusnya. Di perguruan tinggi khususnya UAD apa ya, di sini inbound-nya adalah penerimaan mahasiswa baru. Penerimaan mahasiswa baru, ya. Penerimaan mahasiswa baru, kemudian operasionnya adalah perkuliahan, ya. Salah satunya perkuliahan, kemudian outbound logistiknya adalah nilai, ya. IP semester dan seterusnya, kemudian wisuda bagiannya, kemudian ada namanya alumni, ya, itu bagian dari proses-proses itu. Nah, untuk mengelola mahasiswa baru ya membutuhkan ini, ya kan, penerimaan dosen, penerimaan karyawan, ya kan, teknologi development membutuhkan sistem informasi ataupun database server, ya, itu semuanya mendukung ini kan. Ini kepentingannya adalah kepentingan internal, tapi untuk mendukung ini. Pengelolaan keuangan, nah ini juga untuk mendukung. Sampai sini, ini masih mengulang ya, belum masuk ke BPR ya. Ada pertanyaan berkaitan dengan bisnis proses? Kalau belum ada, kita lanjut ke berikutnya. Nah, mengapa sih perlu bisnis proses? Kalau mengacu kepada undang-undang, mengacu kepada peraturan yang ada di Indonesia ya, peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 ya tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. Ini ada perubahan tata laksana. Yang kedua, peraturan Presiden di bisnis proses di organisasi ya berkaitan peraturannya ya ini. Dan beberapa yang lainnya sebenarnya masih ada, ya.
Nah, masuk ke bisnis proses reengineering. 3 titik inilah yang kemudian nantinya akan mempengaruhi bisnis proses reengineering. Bagaimana kemudian teknologi terlibat, organisasi, dan prosesnya. Jadi sentuhan-sentuhan di 3 ini nanti menghasilkan sebuah rancangan bisnis proses yang baru. Reengineering berarti melakukan transformasi, ya, melakukan perubahan dari yang ada, ya. Bisa saja menghapus ataupun menambahkan, ya. Artinya menghapus yang ada kemudian ditambahkan, kemudian yang ada itu juga diedit, dalam artian dilakukan perubahan. Nah, ini adalah reengineering. Ini proses transformasi dari setiap aspek yang ada di organisasi. BPR sebenarnya apa sih? Ya, pemikiran ulang atau redesign, ya. Redesign ulang proses bisnis inti untuk mencapai perbaikan, ya, dalam wujud ukuran kinerja yang kritis tentunya, ya. Dan dalam wujud ukuran kinerja yang kritis itu yang sangat berimpact kepada perusahaan, ya. Misalkan berkaitan dengan kualitas, biaya, kemudian siklus waktu, ya. Jadi ditegaskan di sini wujud ukuran kinerja yang kritis, yang sangat berdampak kepada roda organisasi. Tujuan BPR meningkatkan kemampuan perusahaan atau organisasi dalam menghasilkan barang ataupun produk ataupun bentuknya layanan, ya, yang dikehendaki oleh konsumen atau pelanggan. Meningkatkan kepuasan atas barang. Jadi endingnya memang semuanya adalah ke konsumen atau pelanggan, ya. Internal itu lebih ke supporting, ya. Meningkatkan kepuasan atas barang atau produk dan layanan yang diberikan kepada konsumen, sehingga perusahaan memiliki nilai tambah. Jadi nilai tambahnya apa? Salah satunya pelanggan atau konsumen, ya, tidak tertarik dengan perusahaan lain, ya, karena sudah di perusahaan ini sudah melakukan atau sudah memenuhi kebutuhan pelanggan, kepuasan pelanggan. Kebutuhan pelanggan dari sisi produk, kepuasan pelanggan dari sisi layanan. Misalkan kalau kalian bisa sering melihat ketika kalian mengunjungi situs, ya, layanan, produk, jualan atau apapun itu, maka di sana ada namanya live chat. Itu merupakan sebuah proses BPR juga, ya. Karena apa? Bisa jadi awalnya itu adalah message chat yang itu dilakukan oleh CS, ya, customer service, ya, dan live, ya, langsung. Tapi ternyata pertanyaannya hampir yang berkunjung di situ itu sama. Maka apa? Dibuatkanlah sebuah sistem yang seolah-olah sebenarnya itu adalah CS, ya. Tapi itu hanya sebuah sistem belaka, tidak ada live CS, hanya bot, ya, bot yang di dalamnya sudah mengkolek beberapa pertanyaan-pertanyaan, bahkan ribuan pertanyaan yang mungkin hampir sama. Ketika ada pertanyaan ini, maka jawabannya seperti ini. Nah, itu menjadi konsep BPR juga, ya, ada proses bisnis. Sehingga dianggap apa munculnya meningkatkan kepuasan nih. Kepuasan dari layanan. Ternyata pas respon juga nih. Larinya ke sana tujuan BPR itu. Ya, ini tadi sudah definisi
Kemudian ini adalah contohnya ya. Ini kalian saya yakin mahasiswa cukup sering senang otomotif ya. Otomotif ya berkaitan dengan produk-produk mobil dan sebagainya, motor dan seterusnya. Nah, Ford itu kan salah satu perusahaan mobil ya. Saingannya juga banyak, ada Mazda, kemudian mungkin sekarang mobil-mobil Cina juga keluar. Awal-awal dulu ya, Ford itu berkaitan dengan account payable, jadi di sini ditegaskan account payable process, jadi berkaitan dengan proses pembayaran di sini ini, ya. Ini yang pada saat itu sebelum dilakukan proses business reengineering, ya. Apa di sini harus melibatkan orang, ya. Ini ada pembayaran, ya, ada kemudian purchase order ya. Dilanjutkan ini ke vendor ya, dari vendor goods ya, kemudian diterima dokumennya, kemudian larikanlah invoice ini ke account payable, invoice-nya kemudian dia bayar ke sini. Ketika melakukan transaksi pembayaran, dia melakukan copy purchase order, dimasukkan ke account payable. Di sini orangnya atau akun payable ini dia menerima banyak sekali ya. 1, 2, melakukan activity yang cukup banyak. Ini baru satu proses bisnis saja ya, dari satu proses bisnis saja, pembayaran ya, dan pemesanan ya. Nah, pemicu utama dari Ford ya berkaitan dengan AP tadi, account payment tadi, itu menengok Mazda ya, salah satu perusahaan ya. Dia menggunakan 1/5 personil ya dari Ford ya, di 1/5 personil dari Ford. Cukup banyak sekali ya. Ford itu 500, Mazda itu hanya 100 orang. Ini 1/5-nya untuk tugas yang sama berkaitan dengan akun payable. Jadi ketika barang tiba di pergudangan, ya, apa yang dilakukan Mazda? Gunakan barcode reader untuk membaca data pengiriman. Yang dilakukan Mazda berikutnya apa? Data persediaan diperbaharui. Kemudian jadwal produksi dapat dijadwal ulang jika diperlukan. Dan yang keempat, kirim pembayaran elektronik kepada pemasok. Jadi pembayarannya semuanya elektronik. Di sini sentuhan teknologi sudah hadir. Gunakan barcode ya untuk mempercepat proses. Kemudian ada proses pembayaran elektronik. Di sini juga dilakukan sentuhan-sentuhan memperbaiki namanya proses bisnis. Nah, Ford kemudian melakukan proses bisnis reengineering ya. Ford kemudian melakukan proses bisnis reengineering. Apa? Coba kita lihat ke belakang. Yang hilang itu garis mana saja? Sudah diperhatikan? Ini yang awal ya, belum melakukan BPR. Ya. Kemudian yang ini sudah dilakukan BPR. Perubahan apa yang kalian lihat? Apa kira-kira? Saya ulangi lagi ya. Kira-kira perubahan apa yang kalian lihat dari proses bisnis ini ya? Ini yang pertama. Ini yang kedua. Setelah dilakukan BPR. Dari sini kelihatan, satu, dia memunculkan teknologi
sentuhan basis data. Di awal itu tidak, dia hard copy dan seterusnya ya. Dan ditumpuk di sini nih di satu account payable. Nggak ada sistem. Ini juga masuk ke sini. Dokumen-dokumen ini ya, invoice ini, kemudian purchase order ini yang kopinya seharusnya ini masuk ke sistem. Ngapain sama orang ini ya kan? Ngapain sama akun payable ini? Maka dari itu disediakanlah basis data. Ya, akun payable hanya payment. Akun payable ini ngecek di basis data. Semuanya tersimpan di basis data. Ya. Saving masuk ke basis data. Forecasting masuk di basis data. Jadi komunikasi dengan basis data di oke, good. Ini kan akhirnya hilang kan jalur dari sini ke sini nih. Yuk kita lihat. Nah ini juga hilang nih. Invoice-nya juga nggak ada. Invoice-nya sudah masuk ke basis data. Saving dokumennya juga sudah masuk ke basis data. Jadi dia itu melakukan pembayaran ya berdasarkan sistem yang ada di situ. Itulah sentuhan teknologi. Jadi dia sudah merombak proses bisnis yang ini, merombak proses bisnis yang ini, merombak proses bisnis yang ini. Semata-mata apa? Untuk mengurangi jumlah karyawan. Ya. Jadi sentuhan teknologi itu dimunculkan. Lebih dari 500 pegawai sebelumnya ya, mengelola pemesanan pembelian ya, menerima dokumen, faktur, kemudian mengeluarkan pembayaran. Ya, ini terlalu repot ya, tidak sesuai ya secara umum ya. Pembelian pesanan itu terlalu banyak dokumen ya, faktur juga bisa saja hilang dan seterusnya. Setelahnya mereka melakukan rekayasa pengadaan ulang berkaitan dengan bisnis proses ya. Proses baru memotong jumlah pegawai hampir 75%. Kemudian faktor dieliminasi ya, invoice itu dihilangkan, masuknya ke sistem. Sudah melibatkan komputerisasi dan akurasinya sangat tinggi. Karena 500 bayangkan 500 pegawai ya, bagaimana data itu dikelola dengan baik ya. Maka harus ada sistem. Sistem itulah yang kemudian ini akurasi, pencocokan komputerisasi. Ini dilakukan proses perbaikan. Ini contoh lagi berkaitan dengan di asuransi, polis asuransi ya. Jadi, bagaimana departemen A ya, departemen B, ada 30 langkah, 5 departemen dan 19 orang ya. Siklus pengelolaan aplikasi penerbitan waktu 24 jam, minimal rata-rata 22 hari. Hanya 17 menit dalam benar-benar memproses aplikasinya. Jadi 17 hanya dalam 17 menit benar-benar memproses aplikasinya. Nah, jadi proses ini kemudian dianggap merepotkan. Kenapa? Departemen A dokumennya, departemen B dokumen ya. Ada 19 langkah sampai kemudian departemen E ya. Ini prosesnya. Untuk apa? Untuk pengajuan asuransi. Nah, kemudian diperbaikilah, kemudian ini adalah konsep yang baru ya. Bagaimana dia melibatkan namanya komputer ya, ada workstation, kemudian ada menggunakan LAN server. Siklus pengelolaannya bagaimana? Cuma 4 jam. Tadi berapa? Nah, tadi 24 jam, ya minimal itu ya. 2 sampai 5 hari, tadi berapa? Mana tadi? Rata-rata 22 hari. Ya. Kapasitas penanganan aplikasinya double ya. Potong artinya apa? Terjadi pemotongan ya, 100 posisi di kantor lapangan tersebut. Ini proses penanganan asuransi yang kemudian digantikan atau melibatkan server. Mungkin bagi teman-teman yang sudah sering menggunakan asuransi,
saya kira saat ini kalau asuransi tersebut masih menggunakan manual pasti akan ribet. Bagaimana checking kondisi asuransi kita, keamanan asuransinya, dan lain sebagainya, itu akan menjadi ribet kalau tidak melibatkan proses teknologi. Ya. Proses teknologi apa? Pemantauan, misalkan dengan mobile aplikasi. Ya. Kondisi keuangan saya, asuransi saya saat ini berapa nih? Ya, Askes juga sama sudah. Kemudian jaminan kesehatan, jaminan tenaga kerjaan, ya, itu juga sudah bisa dipantau secara online saat ini. Kalau tidak, kita akan sangat repot. Kita harus ke kantornya melakukan proses yang mungkin akan menguras waktu. Ini juga sama contoh di Capital Holding CO ya. Jadi seorang pemasar langsung memasukkan asuransi kesehatan properti dan korban kecelakaan melalui televisi, telepon, dan surat langsung. Ini contoh-contoh kasus yang ada di di BPR ya. Jadi ada di lingkungan kita, ada, nanti kita lihat ya. Sebenarnya kalian juga bisa melakukan BPR dalam kehidupan sehari-hari ya, berkaitan dengan bisnis ya, atau dengan organisasi. Ini kita lewati aja, ini juga contoh-contohnya, nanti silakan. Ini juga contohnya. Taco Bell juga contoh ya. Ini juga sama. Engineering proses itu kunci utama konsepnya apa? Jadi prinsipnya adalah bagaimana menguatkan ya dari layanan ya, kemudian dibuatkan juga kejelasan adanya tugas-tugas di dalam layanan tersebut. Ini adalah kayak konsepnya ya. Jadi kayak konsep itu menegaskan bagaimana ribetnya banyak orang yang tidak tahu prosedur, kemudian diprosedurkan sehingga lebih baik lagi. Masuk ke BPR Principle ya. BPR Principle mengatur daerah hasil ya, bukan tugas ya. Memiliki orang-orang yang menggunakan output dari proses itu. Yang kedua, menggolongkan pekerjaan pemrosesan informasi ke dalam karya nyata yang menghasilkan informasi. Melakukan sumber geografis, ya, seolah-olah mereka terpusat. Kemudian yang berikutnya adalah menghubungkan kegiatan paralel, bukan mengintegrasikan hasil mereka. Yang ketiga adalah memasukkan poin keputusan di mana pekerjaan dilakukan dan membangun kontrol ke dalam proses tersebut. Kemudian yang terakhir, menangkap setiap informasi dan sumbernya. Jadi ada 6 prinsip di dalam BPR dan semuanya itu menegaskan kepada bagaimana output dari layanan yang dibuat oleh kita itu memuaskan pelanggan. Kan di dalam pengembangan software itu pelanggan kan sebisa mungkin tidak perlu tahu ya. Tidak perlu tahu siklusnya bagaimana. Yang penting sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Di prosesnya itu tidak terlalu detail ya. Tidak terlalu pengen diketahui oleh pelanggan. Yang penting pelanggan itu produknya bagus, layanannya bagus. Nggak tahu pemrograman di dalamnya ribet sekali atau tidak ya, nggak perlu tahu mereka. Kunci utamanya ke sana. Kemudian yang kedua juga ada akses kontrol terhadap bisnis tersebut, proses bisnis tersebut. Jadi itu poin utama di dalam prinsip BPR ya. Dan yang terakhir ya, dari semuanya ini
bahwasanya BPR itu menghasilkan sebuah informasi yang betul-betul dibutuhkan oleh perusahaan maupun oleh pelanggan. Larinya ke sana. Nah, BPR Framework. Oke, sebelum masuk ke BPR Framework, ada pertanyaan terlebih dahulu? Dari tadi proses, tujuan, kemudian contoh ya. Contohnya dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip BPR. Ada berkaitan dengan sebelum masuk ke BPR Framework? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, BPR Framework itu berarti alur ya, alur bagaimana BPR itu dilakukan ya. Berkaitan apa? Untuk organisasi, maka dia ada namanya job skill ya. Dia mengorganisasikan atau organisasi tersebut melakukan ini nih, analisis ini. Job skillnya, strukturnya bagaimana, ada reward, ada value, dan seterusnya. Teknologinya sejauh mana ya, ada enabling teknologi, kemudian IS, information system arsitekturnya, metodenya ada enggak, toolsnya, IS organization-nya, information system organisasinya. Ini berkaitan dengan teknologi. Kemudian berkaitan dengan proses. Proses itu core business prosesnya apa ya? Atau bisnis utamanya apa nih? Proses utamanya. Kira-kira value added-nya apa? Nilai tambahnya apa? Kemudian di bisnis proses ini konsentrasi kepada customer, berfokus pada layanan kepada customer. Kemudian ada namanya inovasi. Ini poin-poin ya yang harus diperhatikan di dalam mengedepankan BPR. Ya. Nah, BPR itu ada juga namanya life cycle-nya, seperti software SDLC ya, software development life cycle. Kemudian di sistem informasi ada juga sistem informasi life cycle. Di data juga ada namanya data information life cycle. Jadi bagaimana data berubah menjadi informasi, berubah lagi menjadi data lagi, begitu. Itu adalah proses hidup dari siklus hidup dari data dan informasi. Software developer life cycle, bagaimana sebuah software itu ya hidup. Dia dibangun, kemudian digunakan, dibangun lagi, digunakan lagi, dibangun. Ada namanya SDLC. Kemudian di bisnis proses engineering juga ada ya bisnis proses BPR LC ya, life cycle. Di sini berkaitan dengan visi, ya, mendefinisikan visi dan goal dari perusahaan ya. Kemudian setelah mendefinisikan visi, jadi semuanya ini endingnya adalah di sini, di visi. Kemudian setelah visi teridentifikasi, kemudian melakukan identifikasi terhadap bisnis proses yang harus dilakukan perubahan atau transformasi. Jadi itu kemudian dianalisis ya. Ini diidentifikasi, dianalisis, kemudian dilakukan redesign dengan melibatkan ya IT ya, teknologi ya. Ini dengan melibatkan teknologi. Kemudian dilakukan evaluasi dari redesign yang sudah ada. Setelah dievaluasi, oh ya, lalu maka tinggal diimplementasi. Ya. Kemudian setelah diimplementasikan, dia diimprove ya, diterapkan ya, jadi ditingkatkan lagi. Nah, proses-proses ini ya, ini saling berhubungan apa? Misalkan di sini, misalkan mendefinisikan corporate vision dan business goal ya. Ini endingnya. Ini sudah ada pasti setiap perusahaan. Ini namanya visi. Ketika melakukan identifikasi bisnis proses ya, reengineering, dia mengacu ke atas. Jadi
dia mengacu ke atas. Ketika melakukan analisis, dia mengacu ke sini. Ya. Begitu sampai bawah juga sama, dia mengacu ke sini. Inilah yang dinamakan bisnis proses reengineering life cycle. Ya. Ini ada garis tebal. Ini berarti di sini adalah proses, ya, proses yang berkaitan pemisah antara yang utama yang sifatnya adalah bisnis proses ini, visinya, kemudian misinya, goalnya di sini, identifikasi. Nah, di sini sudah proses-proses spesifik, ya. Ini secara umum, ya. Kemudian ke bawah ini secara spesifik. Ya. Secara umum ini berkaitan dengan wide engineering, ya. Maka di sini ada namanya specific engineering. Ini adalah yang nuansanya idealitas, kemudian diturunkan lagi kepada strategiknya. Nah, ini lebih kepada strategik. Jadi spesifik langsung kepada prosesnya. Jadi itu ya, jadi life cycle itu ya visioning, identifying, analisis, dan semuanya ini berputar. Ini ke sini diimplementasikan lagi. Oh, ini ada perubahan, melakukan ke atasnya lagi, evaluasi lagi. Nah, jadi ketika diimplementasikan bisa saja dievaluasi. Oh ya, terus kemudian masuk ke implementing lagi. Kemudian dilanjutkan kepada proses-proses terakhir, ya. Setelah diimplementasikan, diimprove, ya, diimprove proses bisnisnya. Itu bisnis proses engineering life cycle. Nah, teknologi informasi semiconductor business process map apa? Ini berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, ya, di dalam diterapkannya proses bisnis, peta proses bisnis. Jadi ini menjadi penting juga ketika kita akan melakukan bisnis proses reengineering. Mana fungsi-fungsi bisnis yang kemudian harus disentuh dengan teknologinya, ya. Larinya ke sana. Tapi ini konsepnya adalah konsep manufacturing, ya, lebih kepada manufaktur. Perusahaan-perusahaan yang di bidang manufacturing. Apa? Ya, ini bagaimana kemudian ini ada market nih. Market. Ada market, kemudian ada konsep, ada customer, ya. Customer di area pasar ini, ya. Di sini bagaimana customer komunikasi berkaitan dengan konsep, berkaitan dengan development, berkaitan dengan manufacturing. Ada pengembangan akhirnya, ya, dari komunikasi dengan customer itu ada namanya pengembangan, ya. Karena sifatnya konsep, ya. Boleh dibilang ngobrol-ngobrol bagaimana perbaikan dan lain sebagainya, penilaian customer terhadap perusahaan. Lahirlah strategi development. Juga lahirlah namanya product development. Kemudian ketika customer communication berkaitan dengan pengembangan, maka ada namanya customer design dan support. Berkaitan dengan manufacturing, ya, pemesanan, ada fulfillment, ya. Masing-masing komunikasi ini melahirkan ini. Strategi development, ya, larinya kepada bagaimana kemampuan sebuah pengembangan manufacturing ini. Ini semuanya, ya, berkaitan dengan ini masuk ke sini, kemudian dilakukan, kemudian integritasnya di sini. Value chain, ya, tadi di awal sudah berkaitan dengan value chain. Di sini adalah support activity, di sini adalah primary activity. Sehingga tujuannya apa? Nilai tambah. Endingnya adalah nilai tambah.
bagaimana sih kita melakukan seleksi ya terhadap bisnis proses yang ada ya. Satu, bisnis proses itu bermasalah ya. Juga terjadi bisa saja kerusakan ya. Bisnis proses rusak itu maksudnya bagaimana ya, tidak berfungsi. Misalkan bisnis proses peminjaman di di perpustakaan ya, peminjaman di perpustakaan. Ketika proses peminjaman sebenarnya sudah nggak perlu lagi daftar anggota ya. Karena apa? Anggota itu sudah terotomatisasi dari sistem pendaftaran mahasiswa baru. Berarti kan sudah tidak ada lagi namanya bisnis proses pendaftaran anggota. Aktiviti mendaftar, menyerahkan KTP, kemudian dientrikan datanya sudah nggak ada lagi. Itu sudah dihapus. Jadi, ternyata masih dilaksanakan ya, itu berkaitan dengan kerusakan. Kemudian munculnya ada layanan baru ya. Kemudian ada layanan baru itu merupakan dilakukanlah namanya bisnis proses reengineering juga perlu dilakukan. Sehingga ketika ada layanan baru sangat mungkin mempengaruhi. Misalkan juga layanan baru itu sifatnya misalkan ketika di perbankan ya ada namanya KUR, kredit usaha rakyat. Ada kebijakan misalkan sudah tidak perlu kredit usaha rakyat itu untuk orang-orang tertentu. Maka karena itu layanan baru dibuatkanlah bisnis proses ya. Itu sehingga dinamakan bisnis proses reengineering. Kemudian adanya proses bisnis inti yang memiliki dampak yang tinggi. Misalkan pendaftaran itu sudah tidak perlu manual lagi, pendaftaran mahasiswa baru. Semuanya menggunakan sistem ya. Jadi hal-hal seperti itu yang kemudian menjadi prioritas dilakukan namanya BPR. Dasar keseluruhan proses data ya data pelanggan, data pemasok, tujuan terobosannya apa, karakteristiknya, biaya, waktu siklus, keandalan, tingkat cacat, dan sebagainya. Ini berkaitan dengan proses data. Kendalanya apa, ya, anggaran, kebijakan, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah mengukur metrik proses dalam siklus waktu. Ini kita lewati aja. Fase redesigning tadi ya, fase 4 redesigning di sini ya. Redesigning ini fase 4 ini. Ada namanya mengidentifikasi atau menghidupkan atau kemudian melibatkan IT di dalam proses mengenerate ya proses bisnis yang ada. Seperti yang dilakukan Ford tadi, sentuhan teknologi, ya, driven teknologi itu menjadi sangat penting di dalam melakukan bisnis proses reengineering. Ya. Ini bagaimana sebuah IT itu melakukan support terhadap bisnis proses. Contohnya, bayangkan kalau kita saat ini ya kuliah, kemudian pembayarannya itu masih harus dilakukan ke kampus, ya, ke bank, ke keuangan. Padahal lagi pandemi, ya. Hanya sekedar pembayaran saja harus berangkat ke Jogja. Itu kan repot sekali. Maka sentuhan teknologi apa? Dengan melibatkan instansi perbankan menjadi pembayarannya adalah elektronik, cukup validasi elektronik. Ketika validasinya pun sudah melibatkan elektronik, apa? Sistem validasi pembayaran.
Nah, dari sini kemudian ketika ada sentuhan teknologi, ya sentuhan teknologi dia larinya ke bisnis engineering. Ini juga sama ya. Jadi proses ini sebenarnya berputar, redesign. Oh iya, masih perlu tambahan teknologi lagi, dan sampai kemudian menghasilkan sebuah produk bisnis yang cocok untuk perusahaan tersebut. Ini nanti juga dibaca berkaitan dengan bagaimana penyediaan IT ya di dalam melakukan bisnis proses engineering. Misalkan ini ada mobile computing, ada data computing capturing teknologi, ya kan, telepon, web service. Jadi ada data mining. Semata-mata ini sebenarnya bisa dimanfaatkan nih untuk melakukan namanya bisnis proses engineering saat ini. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ya larinya kepada end-to-end proses, bukan lagi melibatkan banyak pasar, banyak distributor. Akhirnya end-to-end larinya. Jadi customer langsung dia tanpa ribet, harus ada sales, harus ada jaringan berikutnya. Jadi langsung dari customer ke perusahaan. Itu yang kemudian proses itu semakin singkat. Kalau dulu kan ada namanya kalau di jualan itu namanya seseorang yang penadah ya. Penadah itu kan luar biasa ya untungnya ya. Dari petani itu 5.000 sampai ke penadah mungkin dijual 2 kali lipatnya, 15.000. Kemudian dijual di pasar ya sama penjual ya akhirnya berapa? 20.000. Wah, itu kan luar biasa peningkatannya. Kalau saat ini kalian belanja jadi market shop di sana sudah larinya adalah ke perusahaan penyedia langsung, larinya ke sana. Sudah akhirnya harganya luar biasa murah. Bahkan mungkin baju 5.000, ya, baju 10.000, nah itu beli bahannya aja berapa. Karena dari customer langsung ke pabrik. Bukan lagi melalui jaringan yang banyak tadi. Itu dipotong betul dengan adanya BPR ini. Ini kemudahan ya. Ya ini langkah-langkah ya berkaitan dengan pemesanan manajemen ya. Lari-larinya ke order management cycle. Siklus berkaitan dengan pemesanan, pengelolaan pemesanan. Ada order dari pemasok, mengembangkan produk baru, menyetujui pinjaman bank, dan seterusnya sampai kemudian meningkatkan partisipasi. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana penguatan proses yang fokus kepada customer ya. Jadi penguatan yang fokus kepada customer ini ya semata-mata untuk apa? Untuk nilai dan kualitas yang bisa dinikmati oleh customer ya. Jadi semuanya hampir fokus kepada customer. Nah ini makanya customernya senyum-senyum ya kalau digambar ya. Semuanya ini menerima layanan atau komplain atau menerima apapun dari customer, langsung customer. Kemudian dikomunikasikan ya. Semuanya larinya kepada customer ya. Ini yang fokus kepada proses penguatan ya, layanan kepada customer. Itu kita lewati, ini juga kita lewati. Nah, karena waktunya 5 menit lagi,
Nah, apa saya pengen di akhir perkuliahan ini di pertemuan 5 kalian coba refleksikan sebenarnya apa itu BPR ya. Tujuan BPR, kemudian framework BPR tadi ada visioning ya, kemudian identifikasi proses bisnis yang ada di perusahaan, kemudian selain itu ada namanya menganalisis ya proses bisnisnya. Nah, itu harus dipahami betul. Oke, coba saya minta jawaban dari rekan-rekan semua, mungkin sekitar 1 menit ya. Apa sih yang dimaksud BPR ya? Monggo, ada yang bisa jawab sebelum, atau mau dari contohnya dulu boleh? Contoh penerapan BPR ya. Kira-kira apa ya di dalam kalian bisa mengidentifikasi di kehidupan yang kalian alami saat ini? Silahkan. Atau boleh berangkatnya dari apa itu BPR. Nanti kalian akan menemukan contohnya. Oke, siapa yang bisa mengungkapkan pendapat? Yang tidak on cam juga nggak apa-apa ya. Ada? Jangan takut salah ya. Yang penting, oh berarti tadi sudah tertransfer ilmu mengenai BPR ya. Apa itu BPR? Monggo Mbak Agis. Oke, Mbak Agis lagi nggak apa-apa. Ini Mas Aditya juga, Mas Saleh juga ini ya. Oke, Mbak Agis dulu yuk. BPR tadi yang Bapak jelasin pemikiran ulang dan desain ulang proses bisnis, bisnis inti untuk mencapai perbaikan dalam wujud ukuran kinerja yang kritis seperti kualitas. Itu, Pak. Oke. Ya, oke. Jadi satu lagi. Oke, makasih Mbak Agis. Jadi betul ya. Jadi ada proses pemikiran ulang, redesign ya, redesign proses bisnis. Monggo ini karena tadi Mas Saleh ini, Mas Saleh. Mas Saleh masih apa itu BPR? Menurut saya BPR itu adalah proses mendesain ulang untuk memotong proses yang sebenarnya tidak dipakai juga nggak apa-apa. Contoh penerapannya adalah Contoh penerapannya adalah antri online itu, Pak. Servis motor. Oke. Servis motor ya, servis motor online. Oke. Terima kasih. Mas Zia? Contoh penerapan BPR, Pak, yang terjadi ada di Pos Indonesia, Pak, yang dulunya serba offline. Saya dengar ceritanya terus ganti CEO-nya, terus ada Postpay, ada jadi serba online, Pak, sekarang. Iya. Ya, oke. Kira-kira, oke, Mas Adit. Baik, Pak izin menjawab. Menurut saya proses BPR itu adalah proses pemikiran ulang atau modifikasi dari proses bisnis sebelumnya yang dianggap tidak efektif atau belum menerapkan sistem yang bisa mempercepat proses bisnis itu, kemudian didesain ulang dan ditambahkan sistem dengan tujuan untuk mempercepat proses bisnis itu dengan efektivitas yang lebih baik. Contohnya yaitu pada proses bisnis pembayaran Ford tadi. Sebelumnya semua proses bisnis itu pembayarannya dihandle oleh tiap individu. Kemudian setelah dilakukan BPR, ditambahkan database di situ dengan tujuan untuk mempercepat efektivitasnya. Sehingga semua data-data itu dimasukkan dalam database dan semua individu dapat bekerja dengan proses porsi yang lebih sedikit. Sehingga waktu proses bisnisnya itu menjadi lebih cepat. Gitu, Pak. Iya. Oke.
Yang belum, kelihatannya Mbak Diva mau jawab juga ini. Framework BPR apa Mbak Diva? Coba, tadi sudah ada kan? Harinya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 kalau nggak salah. 7 atau 8. Coba Mbak. Gimana Pak tadi? Framework BPR-nya ya. Jadi framework itu langkah-langkah ya, aktivitas atau apa ya. Jadi bagaimana sih cara melakukan BPR ya. Jadi ada proses visioning itu. Visioning berarti mengacu kepada visi-visi. Semuanya kan kembali kepada visi ya, visi misi organisasi ya. Bisnis goal-nya itu apa sebenarnya? Kan larinya ke sana. Hampir semuanya larinya ke sana. Monggo dilanjutkan setelah visioning itu apa, Mbak? Dan ada visioning, kemudian bocoran yang kedua, setelah di visioning ada identifikasi. Kira-kira sama sebenarnya ketika kalian melakukan pemodelan proses bisnis, ya kan, hampir sama tuh. Dari proses bisnis yang ada diidentifikasi ya. Maka dari visioning tadi larilah kepada analisis proses bisnis. Itu tahapan 2. Tahapan 3-nya apa, Mbak? Tahapan 3. Tahapan 3. Tahapan 1 visioning, tahapan 2 identifikasi atau identifying, mengidentifikasi proses bisnis yang ada, goalnya kayak apa dan seterusnya. Tahapan 3 melakukan depannya analisis ya, analisis. Jadi kan tadi sudah mengidentifikasi. Sama ketika kalian nyusun skripsi kan sama. Ada goalnya apa, kemudian identifikasi masalah, ya kan? Kalau di pengembangan software juga sama. Analisis kebutuhan, kemudian larinya setelah analisis apa? Malahan keluar Mbak Diva ya. Desain ya. Desain. Setelah didesain? Evaluasi. Evaluasi. Setelah dievaluasi? Implementasi. Setelah diimplementasikan? Improving ya. Ya betul. Itulah gambaran bagaimana proses bisnis framework itu berjalan ya. Jadi ya itu pasti urutannya seperti itu. Jadi kalau kalian punya perusahaan, selalu visi itu, goal perusahaan itu jadi acuan. Ya. Maka dari acuan goal itu akan terpecah-pecah kepada fungsi-fungsi organisasi. Fungsi-fungsi organisasi akan terpecah-pecah pada bisnis proses. Bisnis proses nantinya dilakukan re-engineering. Larinya ke sana. Jadi contoh penerapannya tadi kantor pos ya sudah, khususnya memang di jasa pengiriman. Bayangkan kalau kantor pos tidak melakukan proses BPR ya, pastinya sudah ketinggalan zaman itu. Karena apa? Adanya email, kantor pos ngapain ngirim surat pakai pos ya kan? Mungkin akhirnya pakai apa? Jasa pengirim, jasa email kan akhirnya.
Maka dia harus ada proses-proses mana yang harus dimatikan dan proses-proses mana yang dilanjutkan. Itu contoh. Terus tadi juga yang menarik, servis motor. Sudah ada panggilan, ya kan? Tidak perlu ke dealer lagi. Sekarang sudah melalui panggilan layanan online. Itu bagian dari BPR. Kalau nggak seperti itu, ya juga persaingan kan orang itu kan saat ini lebih mudah untuk kapan saja, di mana saja saya bisa mengakses layanan itu kan. Bahkan pembayaran zakat pun juga sama. Menerapkan konsep BPR. Tidak harus ke kantor zakat. Dengan transaksi online, paymentnya juga melalui fintech yang ada saat ini, itu sudah selesai semua. Ini contohnya ya, berkaitan dengan penerapan. Oke, sebelum kita akhiri, minta tolong tugas kelompok, ya, tugas kelompok, silakan dilakukan proses terapkan BPR ya dari studi kasus yang sudah kalian pernah miliki, ya. Jadi seolah-olah kalian sebagai CEO-nya ya, bagaimana melakukan improvement terhadap studi kasus yang ada terhadap perusahaan kalian. Misalkan yang tadi di persewaan DVD, itu bagaimana melakukan improvement. Tolong kalian lakukan BPR-nya ya. Buat desainnya kira-kira langkah-langkahnya kayak apa, di bagian mana proses bisnis tersebut dilakukan BPR. Kan tidak semuanya proses bisnis ya. Jadi mana saja poin-poin yang dilakukan BPR itu. Ada pertanyaan terkait tugas? Pembagian kelompoknya masih sama, Pak? Masih sama ya, sampai kapanpun itu aja ya kelompoknya ya. Atau perlu kelompok yang baru? Saya kira itu dulu aja ya. Mungkin kelompok baru setelah UTS saja. Tapi gambaran saya ya kelompoknya itu sampai akhir. Karena tugasnya beruntun sih, dari awal kemudian kita susun sampai akhir, nanti sampai dokumen ya, dokumen enterprise arsitektur. Larinya ke sana. Oke, ada pertanyaan sebelum kita masuk ke presensi sesi terakhir? Kalau tidak ada, karena ini sudah lebih dari 10 ya, 10 menit ya, dari ketentuan, kita presensi saja ya. Pertanyaan kita bisa lanjut di forum chat apabila ada yang ditanyakan. Saya kira tidak ada ya, sudah jelas gitu. Terlebih dahulu sebelum diakhiri. Dari awal ini pertemuan 6. Mas Fadlan, ada Mas Fadlan? Hadir, Pak. Mas Arfan? Belum ya. Mas Ahmad? Hadir, Pak. Mas Dava? Hadir, Pak. Mas Muhammad Faras? Hadir, Pak. Mas Naufal Putra Perdana? Hadir. Mas Azhar Hamid? Hadir, Pak. Mas Irham Multazam? Mas Ardani Aditya Mahendra? Sela Azahro? Hadir, Pak. Agistiara Putri? Hadir, Pak. Suryo Bintoro? Ada, Pak. Ada. Heriana? Ada, Pak, hadir. Mas Dwi biasanya aktif nih, Mas Dwi Nugroho, tapi tadi lagi kalem ya. Diva Ardelia? Mbak Diva tadi hadir, terus left. Muhammad Siddiq Herdiansah? Hadir, Pak. Pica Fara Jahla? Hadir, Pak. Ada. Panggilannya apa, Mbak? Vica. Pica ya. Iya. Aditya Oriza Mahendra?
Hadir, Pak. Faisal Habibi, Hadir, Pak. Alvito Fadlan, Hadir, Pak. Liva, Hadir, Pak. Dwi Cahyo Nugroho, Hadir, Pak. Galang Paku Sadewa, Hadir, Pak. Konita Aulia, Hadir, Pak. Arya Budiman, Ada, Pak. Azril Malik, Hadir, Pak. Ardian Muhammad Fahrizal, Hadir, Pak. Fahri Sihabuddin Ibrahim, belum ya. Hafid Daris Fadlur Rahman, Hadir, Pak. Fauzi Triagung Wiguna, hadir ya. Hadir. Kafa Izu Al-Absi, Hadir, Pak. Muhammad Didat, Laras Yuan Indrawati, Hadir, Pak. Muhammad Didat belum hadir. Muhammad Faizal Permana, Hadir, Pak. Permana, Ali Ismail Langgas, Hadir, Pak. Ardi Gunawan, Hadir, Pak. Fatur Rahman Rizky Saputra, Hadir, Pak. Alnanda Kusuma, Hadir, Pak. Fatmawati, Hadir, Pak. Audila Sakira, Hadir, Pak. Fauzan Prima Mukti, Hadir. Siva Detra Raharja, Hadir, Pak. Zaki Asidiki, Hadir, Pak. Alfira Aulia Mahrani, Hadir, Pak. Sakila Ragita, Hadir, Pak. Reza Sefianti, Hadir, Pak. Dola Sri Rezeki, Hadir, Pak. Prema Hatta Muzagi, Hadir, Pak. Windy Syahida Amalia, Hadir, Pak. Aditya Hadir, Pak. Priyadi Wibowo, Hadir, Pak. Ardian, Hadir, Pak. Muhammad Ziauddin Sabit, Hadir, Pak. Dimas Joreski, Hadir, Pak. Saleh Arya Gumilang. Hadir, Pak. Yang tidak hadir, Mas Fahrizky, kemudian Mas Didat, Muhammad Didat, kemudian Mas Irham sama Mas Ardani, serta Mas Al-Maghribi. Oke, kita akhiri terlebih dahulu forum yang berbahagia ini dengan berdoa terlebih dahulu dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk semuanya. Sukses selalu dan jaga kesehatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.